Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Sebelum kita bersama belajar akan firman-Nya, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan, pemeliharaan Allah dalam segala kehidupan kami. Aktivitas pelayanan pekerjaan kami di rumah, di mana saja tangan-Mu menopang kami dengan setia. Terima kasih karena dalam segala keadaan kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolonglah kami membutuhkan hikmat-Mu, membutuhkan urapan-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu untuk kami bersama belajar firman. Berkati hamba-Mu dan urapilah. Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing supaya juga tetap fokus dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Firman-Mu penuntun langkah hidup kami, memberikan kesegaran dalam jiwa kami. Tuhan tolonglah kami demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-19. Amsal pasal 27 ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dalam bagian teks lain ayat ini disampaikan demikian. Seperti seorang melihat permukaan air dapat melihat wajahnya, demikianlah hati orang dapat mencerminkan kepribadiannya. Demikianlah hati orang dapat mencerminkan kepribadiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dalam bagian ini apa yang dimaksudkan supaya setiap kita hidup di dalam pimpinan firman yang akan menolong kita dari teks ini. Seperti air mencerminkan, wajah. Ya Bapak Ibu Saudara, waktu kita masih kecil ya, saya masih kecil, sangat senang sekali kalau kita melihat cermin. Kita berdiri di depan cermin. Saya ingat sekali waktu masih TK ya, itu kalau dilihat bertemu dengan cermin seperti melihat kembaran gitu. Terus mencoba gerakan kita, mengangkat tangan, membuka mulut, menggerakkan hidung, membuka nutup kelopak mata. Apa yang kita lakukan, apa yang sedang terjadi, bagaimana keadaan kita, gerakan kita, wajah kita itu terlihat kalau kita berjumpa dengan cermin. Saat kita juga berjumpa dengan air yang jernih, air yang tenang, itu juga disampaikan sama seperti cermin. Waktu kita berjumpa dengan permukaan air yang jernih, itu kita sebenarnya melihat wajah kita. Ingat cerita tentang Narsiskus, seseorang yang mengagumi dirinya saat dia berada di sebuah tempat di mana dia waktu melihat air, dia lihat wajahnya dan dia sedang terkagum-kagum dengan wajahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti air mencerminkan wajah. Air itu bisa menunjukkan apakah wajah kita sedang baik-baik saja. Maksudnya apakah ada kotorannya yang sedang menempel atau tidak. Cermin itu bisa memberitahukan apakah kita sedang baik-baik saja atau tidak, keadaannya bagaimana. Kadang kalau kita habis terluka atau apa, terus kita melihat di mana sebenarnya lukanya dan bagaimana kondisinya. Mungkin kita pernah merasakan, ada perih di wajah sepertinya. Kita ingin lihat dengan jelas, itu kita bercermin, mendekatkan diri. Oh ya, ada luka di bagian pipi kananku. Seberapa besar lukanya? Kita terus mengamati cermin itu untuk melihat diri kita. Lalu kita akan bersikap untuk mengobatinya. Oh, berarti ini perlu
perlu salep atau perlu krim gitu ya untuk mengobatinya. Seperti air mencerminkan wajah. Air ini menolong kita, cermin ya, sebagai cermin menolong kita untuk melihat di mana ada luka atau baik saja, atau oh sebenarnya ini terkena kotoran tadi karena mungkin kita habis bersih-bersih dari dapur, jadi ada bagian-bagian dari kompor atau bagian dari alat masak kita yang hitam, terus langsung kita nggak sadar kita bersihkan keringat dan ada nempel. Waktu kita melihat di cermin, aduh ada kotor, berarti saya harus bersihkan muka saya harus mandi mungkin, atau harus lap dengan cuci muka dan mengelapnya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Seperti air mencerminkan wajah, ya, seperti air. Demikian juga sebenarnya hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Dari hatinya itu mencerminkan kondisi manusia itu yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia itu bersikap dengan cepat, dengan langsung kalau melihat ada kondisi tubuh fisiknya yang terluka, dengan cepat memberikan pertolongan. Tapi pada saat hatinya terluka, hatinya sedang lelah, hatinya sedang capek, sedang tidak kuat, lemah, manusia tidak terlalu peduli dengan kondisi hati. Ayat ini memberitahukan kepada kita, kalau ingin tahu dirimu itu, coba dengarkan hatimu, perhatikan kondisi hatimu. Karena hatimu itulah yang sebenarnya menunjukkan siapa dirimu. Seringkali kita tidak mau mendengarkan suara hati. Seringkali kita juga tidak peduli dengan hati. Kita lebih memikirkan penampilan kita, atau kita kadang lebih menjaga orang lain daripada hati kita. Maksud saya begini, sebenarnya hati kita ini sedang capek sekali, sedang lelah sekali. Hati kita tuh rasanya pengen istirahat, tapi kita tidak mau mendengarkannya. Hati kita ini sebenarnya sedang sakit, tapi kita tidak bertindak apapun untuk mengobatinya. Sehingga kadang hati itu sampai meradang, sampai infeksi. Bukan hati secara fisik, tapi hati ini merupakan keadaan diri manusia yang berkaitan dengan perasaannya, dengan pemikirannya, karena hati itu mencerminkan hidup manusia itu. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bagaimana situasi hati kita itu merupakan gambaran dari diri kita. Hati yang terluka itu akan nampak dalam sikap, dalam kata-kata, dalam tindakan. Orang yang melukai orang lain dan terus-menerus melukai orang lain, atau dia secara biasa saja sebenarnya gitu ya. Kadang kita ketemu orang ini hobinya kok bikin orang tersinggung ya. Hobinya kok bikin orang nangis ya. Ada hobi bikin orang marah, hobi bikin orang menangis. Maksudnya apa yang diucapkan orang terluka, apa yang dilakukan orang juga terluka. Itu sebenarnya adalah sebuah refleksi dari hati si pelaku itu. Hatinya sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, maka itu sudah muncul dari apa yang dilakukannya. Jadi keadaan manusia batiniah ini sebenarnya muncul dalam sikap-sikap hidup kita. Dan kalau sikap-sikap hidup kita ini sudah abnormal dalam tanda kutip, sudah kasih sinyal ini sebenarnya ada masalah, ada sesuatu, ayo peka, lakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara mulai peka. Bagian ini mengingatkan untuk kita peka. Peka dengan keadaan diri sendiri, peka dengan keadaan pasangan, peka dengan juga keadaan anak. Karena hati itu mencerminkan manusia itu sendiri. Anak yang gelisah, anak yang gak nyaman pergi ke sekolah atau pergi ke suatu tempat, ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Maka kalau anak itu sedang gelisah, ngomong sampai aku gak maulah, aku gak semangat pergi ke sekolah, jangan langsung dimarah, tapi ayo diajak bicara, ditanya, nah apa yang sebenarnya terjadi?
Oh, temanku di sekolah suka ngejekin aku. Temanku di sekolah tuh suka pukul-pukul kepalaku. Itu kejadian-kejadian, sesuatu yang terjadi itu akan muncul sebenarnya, dan kita diberi sinyal. Teks ini mengingatkan kepada kita untuk peka dengan apa yang terjadi dan peduli dan segera bertindak dengan tepat, segera bersikap dengan benar. Bapak Ibu, mulai pekalah dengan apa yang sedang terjadi dengan pasanganmu. Apakah pasanganmu sekarang sedang baik-baik saja? Apakah dia sedang sehat-sehat saja? Jangan hidup bertumbuh dengan keegoisan yang sedang menguasai dunia ini. Tapi mulai mari kita perhatikan. Jangan-jangan hari ini pasanganmu sedang kelelahan. Kelelahan itu macam-macam. Perhatikan. Kenapa ya? Dia kok sedikit-sedikit marah, kok sedikit-sedikit marah. Jangan dibentak, ajak bicara. Bawa masuk ke kamar, ajak duduk ngobrol. Ada sesuatu yang saya rasakan berbeda dengan dirimu. Apakah kamu sedang lelah? Apakah ada sesuatu? Aku mau mendengarkannya. Itu jika terjadi dengan pasangan kita. Supaya segera, ayo kita berdoa. Ayo kita minta tolong kepada Tuhan. Sehingga dalam kelelahannya, karena kita melihat dari sikapnya, dari kata-katanya, kita tahu hatinya, dan hati itu menunjukkan keadaan orang itu sedang lelah, sedang sakit, sedang kecewa. Mulai peduli dengan hati pasangan dan dengan hati anak. Peduli juga dengan diri sendiri. Bapak Ibu, jika tubuhmu, bagian kakimu kah, bagian sikumu yang terluka berdarah-darah karena kesandung, kamu akan segera mengobatinya, bukan? Apalagi kalau lukanya menganga, Bapak Ibu akan segera bawa ke dokter untuk menjahit luka itu, membersihkan meluka, mengobati dulu, membalut dan ya dijahit, karena terlalu luas, terlalu lebar lukanya. Ayo, kalau engkau sedang merasakan hatimu terluka, terenganga, karena kesandung perkataan pasanganmu, karena kesandung perkataan pimpinanmu, karena tersandung perkataan rekan kerjamu, karena kesandung siapa saja. Dengarkan, hatimu, dirimu sedang terluka. Datang pada Yesus. Datang pada Tuhan, bilang, Tuhan, hatiku sedang terluka, aku sedang kecewa. Aku tidak bisa mengobati lukaku, tolong aku. Sembuhkan dengan darah-Mu, basuh Tuhan. Sembuhkan, penuhkan dengan kasih-Mu. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Berapa banyak luka Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini gak pernah dipedulikan. Halah gitu aja kok jadi orang kok cengeng. Oh enggak. Karena itu akan berefek dalam kehidupan kita. Luka-luka yang Bapak Ibu Saudara rasakan terkumpul dengan begitu banyak. Dan Bapak Ibu Saudara akan meledak-ledak, akan muncul dalam sikap kita melukai dan menyakiti orang lain karena hati kita sedang terluka. Dan orang yang sedang terluka tidak bisa berbuat maksimal dalam pelayanannya, dalam kehidupan di keluarganya, dalam mengasuh anaknya, dalam mendampingi suaminya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai peka dengan keadaan hati kita. Karena hati kita itu merupakan kehendak kita, keinginan kita, perasaan kita. Itulah diri kita yang sebenarnya. Mulai perhatikan dan pedulikan kesehatannya. Pedulikan keadaannya, bawa datang kepada Tuhan Yesus, dokter yang ajaib menolong kita. Bawa anak-anak kita, pasangan kita, jika mereka juga mengalami demikian, mari kita mulai peduli dan kita mulai perhatikan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk mulai memperhatikan dan peduli. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami dengan kepekaan-kepekaan yang daripada Allah untuk kami dapat berbuat, untuk kami dapat bertindak dengan tepat. Meresponi firman-Mu ini Tuhan, tolong untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati segala hal yang akan kami kerjakan hari ini. Tidak kami kerjakan dalam luka-luka, tidak kami kerjakan dalam kekecewaan-kekecewaan, dalam kesakitan.
ataupun dalam kelelahan dan kelemahan kami mengerjakannya, karena kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Pak Tuhan menolong memberkati setiap hati Bapak Ibu Saudara yang lelah, yang lemah, yang capek. Hati Bapak Ibu Saudara yang terluka, dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dibalut dengan kuasa darah Tuhan Yesus, menyembuhkan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus